Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu kemarin saya membahas tentang dua pokok bahasan, yaitu tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 pada pola-pola hereditas pada bab yang kelima ini. Hari ini kita akan membuat sebuah video lanjutan, yaitu mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, baik, kita akan masuk terlebih dahulu. Oke, penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, ini dia. Baik, nah di penyimpangan semu hukum Mendel perlu kalian ketahui bahwa penyimpangan semu hukum Mendel ini dia merupakan bentuk persilangan yang menghasilkan rasio fenotip yang berbeda gitu ya, dengan dasar dihibrid atau menurut hukum Mendel 1. Artinya, jika kemarin kita bahas bahwa hukum Mendel 2 itu dia menghasilkan perbandingan 9331 gitu kan ya. Nah, di penyimpangan semu hukum Mendel ini, baik hukum Mendel 1 ataupun hukum Mendel 2, ternyata hasil rasio fenotip yang dihasilkan itu ternyata berbeda dari hukum Mendel yang sebelumnya kita bahas. Hanya jika jumlah anak yang dihasilkan itu masih tetap sama gitu ya. Nah, kalau hukum Mendel 1 ya 4, hukum Mendel 2 yaitu 16 gitu ya. Hanya rasio fenotipnya yang muncul berbeda, itu saja gitu ya. Jadi inilah yang disebabkan adanya penyimpangan semu gitu ya, semu tidak mutlak gitu ya. Semu hukum Mendel hanya berbeda pada rasio fenotipnya saja gitu ya. Nah, pada persilangan ini nanti yang diperoleh ini, rasio fenotip yang diperoleh ini dia merupakan modifikasi gitu ya dari penjumlahan rasio fenotip hukum Mendel semula. Artinya mah kalau dari jumlahan masih tetap gitu ya, hanya rasio fenotipnya itu yang agak beda. Nah, yang mana rasio fenotipnya itu pada penyimpangan semu hukum Mendel itu ada dua pokok bahasan. Yang pertama ada interaksi alel, yang kedua ada interaksi gen. Nah, pada video kali ini saya akan konsentrasi terlebih dahulu tentang penyimpangan semu hukum Mendel yang berkaitan dengan interaksi alel gitu ya. Dimana nanti ke depan kita akan membahas tentang dominansi tidak sempurna, terus ada kodominan, terus ada alel ganda, dan ada alel letal gitu ya. Hanya di sini dulu video yang selanjutnya yang akan saya buat gitu ya. Oke, baik, kita masuk dulu pada pokok bahasan pertama pada video ini, yaitu tentang penyimpangan semu hukum Mendel yang berhubungan dengan interaksi alel gitu ya. Yang pertama, dominansi tidak sempurna. Oke, yang pertama yaitu dominansi tidak sempurna. Perlu diketahui sama kalian kenapa disebut sebagai dominansi tidak sempurna. Ini ada alasannya gitu ya. Kenapa? Sebab pada proses persilangan ini gitu ya, alel dominan yang tidak dapat menutupi alel resesif sepenuhnya. Artinya, kalau menurut hukum Mendel 1 dan 2 itu setiap ada alel dominan itu pasti akan menutupi alel resesif gitu ya. Nah, pada dominansi tidak sempurna, alel dominan ini dia tidak menutupi sepenuhnya alel-alel resesifnya. Akibatnya apa? Akibatnya individu yang heterozigot memiliki sifat yang setengah dominan dan setengah resesif. Artinya, sifat dominan setengah muncul, sifat resesif setengah muncul, gitu ya. Artinya jadi gabungan. Gitu. Contoh, misal saya punya misalkan bunga gitu ya berwarna merah, misalkan M besar gitu ya. Oke, disilangkan misalkan dengan bunga berwarna putih, misalkan M kecil. Saya tulis dulu, ini merah dan yang ini putih gitu ya. Nah, ini kan 2 pangkat 0 kan ya, 2 pangkat 0 itu berarti 1 turunkan 1 huruf. Nah, gitu ya. Ini adalah gametnya. Ini juga 2 pangkat 0. Ini juga dia turunkan 1 huruf M kecil, gitu kan ya. Nah, ketika digabungkan menjadi M1, ini akan dihasilkan penggabungan antara M besar dengan M kecil, gitu kan ya. Nah, M besar dengan M kecil ini dia merupakan individu heterozigot. Nah, individu heterozigot ini memiliki sifat setengah dominan dan setengah resesif. Artinya, sifat dominan pada merah ini tidak sepenuhnya dapat menutupi sifat resesif pada putih. Akibatnya yang muncul bukan merah, tapi penggabungan dari kedua warna ini, yaitu
merah muda gitu ya. Nah, jika keluar seperti ini, maka ini yang kita sebut sebagai dominansi tidak sempurna, gitu ya. Seperti ini contohnya, kita aplikasikan ke dalam soal, coba ya. Nah, bila bunga mirabilis jalapa katanya berwarna merah muda, tulis sama kalian M besar, M kecil, ini adalah genotip parentalnya, disilangkan dengan yang putih, katanya dengan yang putih, M kecil, M kecil. Ingat, ini dia dominansi tidak sempurna, akibatnya warna M besar ini tidak menutupi M kecil kan ya? Berarti ini kan tadi di soal sudah disebutkan merah muda. Akan menghasilkan keturunan yang bagaimana? Nah, kamu cari dulu gametnya, gitu kan ya. Nah, gamet dari kedua induk ini adalah ini 2 pangkat 1 kan ya. Yang ini 2 pangkat 1, yang ini 2 pangkat 0, gitu kan ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu 2, berarti turunkan 2 hurufnya. M besar dengan M kecil. 2 pangkat 0, 1, berarti turunkan 1 hurufnya. M kecil. Maka F1 yang dihasilkan adalah ini kawinkan dengan yang ini, berarti M besar, M kecil. Ini dengan yang ini dikawinkan, berarti apa? M kecil, M kecil. Berarti perbandingannya berapa? Berarti 1 untuk merah muda dan 1 untuk putih. Itu ya, perbandingannya 1:1. Mana jawabannya? Nah, ini dia. Ada ya. Oke, sip. Yang kedua, contoh soalnya yaitu tanaman berbunga merah disilangkan, ada merah nih, disilangkan dengan putih katanya ya. Menghasilkan keturunan pertamanya semuanya merah muda gitu kan ya. Nah, kamu jangan berpikir lagi dikarenakan ini adalah contoh dominansi tidak sempurna, dari mana taunya? Misalkan ini merah, gitu kan ya induknya, disilangkan dengan putih. Kok anaknya tidak merah, malah keluar merah muda, artinya M besarnya itu tidak menutupi seluruhnya M kecil kan ya? Berarti kan ini konsep untuk dominansi tidak sempurna kan ya? Berarti merah muda itu kan M besar, M kecil gitu. Gitu kan ya? Nah, jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, berarti dia merah muda dikawinkan dengan merah muda lagi katanya, gitu ya. Maka perbandingan fenotip untuk warna merah muda, dan warna putih berapa? Kawinkan saja ya. Tentukan dulu gametnya. Ini 2 pangkat 1, ini juga 2 pangkat 1. Maka 2 pangkat 1 itu kan 2, turunkan 2 hurufnya. M besar, M kecil. Ini juga sama kan ya? M besar, M kecil. Maka keturunannya adalah filialnya, gitu. Nah, ini dia filialnya adalah ini kawin dengan yang ini, M besar, M besar. Ini kawin dengan yang ini, berbanding. M besar, M kecil. Ini dengan ini, yang dominan tulis di depan. M besar, M kecil, berarti ada 2 yang ini ya. Terus yang ini dengan yang ini, berbanding M kecil, M kecil. Berarti kalau diminta perbandingan, merah 1, merah muda 2, putih 1. Berarti 1, 2, 1. Mana? Nah, ini dia 1, 2, 1. Jawabannya adalah gitu ya, bisa mungkin ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan tentang yang kedua. Oke, ini adalah tentang dominansi tidak sempurna. Yang kedua, interaksi alel pada penyimpangan semu hukum Mendel itu ada yang disebut sebagai kodominan. Oke, kita akan membahasnya. Oke, kalau berbicaranya kodominan, nah kodominan itu seperti itu. Dia persilangan, yang persilangannya itu dia merupakan 2 alel, nah persilangan dari 2 alel suatu gen, gitu ya. Persilangan 2 alel suatu gen yang menghasilkan produk yang berbeda dengan alel yang satu tidak sama dengan alel yang lain. Contoh seperti ini ya, maksudnya seperti apa? Begini contoh. Saya misalkan punya suatu warna pada bulu ayam itu misalkan hitam. Hitam itu saya ibaratkan misalkan memakai huruf B besar, B besar. Disilangkan dengan apa? Misalkan disilangkan dengan putih. Putih itu adalah B kecil, B kecil. Ini putih. Ya. Nah, bagaimana persilangannya? Bagaimana persilangannya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, B besar dikarenakan dia 2 pangkat 0 gitu kan ya. 2 pangkat 0 itu berarti 2 pangkat 0 itu berarti kan 1 ya, turunkan 1 huruf.
Terus ini juga 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu juga turunkan 1 huruf gitu ya. Maka F1-nya itu kan akan dihasilkan perkawinan antara B besar dengan B kecil, yaitu B besar dengan B kecil. Nah ini gitu ya. Nah perkawinan dari dua alel ini katanya menghasilkan produk yang berbeda dari kedua induknya. Berbeda dengan warna hitam, berbeda dengan warna putih. Lalu keluar warna apa? Keluar warna biru. Inilah yang kita sebut sebagai alel kodominan gitu ya. Nah, ini ada seru nih ya. Jadi dari perkawinan dua alel induk menghasilkan warna yang berbeda gitu ya. Nah, perlu diketahui tambahan selain itu juga, selain terjadi pada alel kodominan yang terjadi juga pada sapi nih, ada sapi gitu ya. Nah, sapi warna merah katanya R besar yang kodominan terhadap warna putih R kecil. Nah, kan seharusnya F1-nya itu kan menghasilkan R besar R kecil pasti warna merah ya. Ternyata tidak warna merah dan ataupun putih. Ini dia menghasilkan roan. Gitu ya. Apa itu roan? Sapi coklat kemerahan atau kekuningan gitu kan ya. Nah, jadi berbeda dengan kedua induknya kan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kodominan gitu ya. Contoh soal. Pada seekor ayam berbulu hitam, kita tulis katanya hitam, disilangkan dengan ayam berbulu putih, gitu kan ya. Nah, ternyata F1-nya itu katanya, F1-nya itu dia menghasilkan berwarna biru. Ini pasti kan berbeda dari kedua induknya ya. Perkawinan antara dua alel menghasilkan ternyata produk yang berbeda, pasti kodominan, gitu ya. Nah, jika keturunan F1 disilangkan sesamanya, maka berapa persen yang berbulu putih? Oke, kan sudah tahu biru itu kan hasil induk dari yang berbeda dari kedua induknya kan ya. Biru itu tadi sudah saya ibaratkan yang ini, gitu kan ya. Atau bolehlah kita cari mudah-mudahan nih gampang. Pura-puranya nggak tahu yang ini ya. Oke, biru. Caranya untuk mendapatkan kedua gamet induknya bagaimana? Genotip induknya. Pertama, kamu tentukan dulu berapa macam F1. F1 itu kan biru saja ya, berarti cuma satu macam. Yang kedua, gitu ya, nah ini dia, satu macam ini, gitu ya, satu macam anaknya satu, berarti satu itu perkawinan antara berapa kali berapa, gitu ya, 1 kali 1 kan ya, ini juga sama, boleh 1 kali 1 juga. Oke, berarti kalau 1 kali 1, ini nilainya harus 1, ini nilainya harus 1, berarti 1 itu dihasilkan dari 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0. Ini pun sama ya? 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 untuk putih bagaimana? B kecil, B kecil. 2 pangkat 0 untuk hitam bagaimana? B besar, B besar. Turunkan 1 huruf, B besar, turunkan 1 huruf, B kecil. Nah, ini F1-nya. Gitu ya. Nah, F1 katanya dikawinkan sesamanya, berarti dia minta F2. Berarti B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Maka hasilnya itu pasti ini gametnya ada 2, kan ya, 2 pangkat 1. Ini pun sama 2 pangkat 1. Kawinkan aja, tadi sudah ya. Ini dengan ini, nah, ini dengan ini juga sama ya, ada 2, berarti 2 B besar B kecil, ini kawinkan dengan ini B kecil B kecil. Ini warna apa? Ini warna hitam, ini warna apa? Ini warna biru, ini warna apa? Ini warna putih. Yang diminta warna putih, yang putih itu berarti warna putih itu berarti 1 per di antara anaknya, 1 tambah 2 tambah 1 ada 4, berarti 1/4 kali 100%, berarti berapa? Berarti 25%, gitu ya. Berarti B kecil tapinya. Nah, ini dia 25%, gitu ya. Gampang lah ini mah ya. Ini adalah tentang kodominan, gitu ya. Nah, selanjutnya ada tentang interaksi alel itu mengenai tentang alel ganda. Ya, kita coba yang ketiga, penyimpangan semu hukum Mendel tentang alel ganda. Nah, alel ganda ini dia merupakan fenomena adanya 3 atau lebih dari suatu gen. Ya. Nah, biasanya terjadi akibat adanya proses mutasi alel ganda itu ya. Nah, contoh alel ganda pada gen yang mengatur pada rambut kelinci. Nah, penerapannya itu pada rambut kelinci. Gen warna rambut kelinci memiliki 4 alel. Nah, ini yang harus dihafalkan sama kamu.
Ada C besar, ada CH, ada CH, dan ada C. Ini saya tuliskan berdasarkan urutan dominansinya, jangan lupa ya. Maksudnya apa, Pak? C besar ini akan lebih dominan ketika digabungkan dengan CCH. Nah, dia juga lebih dominan digabungkan dengan CH. Dia juga lebih dominan jika digabungkan dengan C kecil. Artinya, C besar untuk sifat abu ini, dia lebih dominan daripada CCH. Apa CCH? Cincila. Lebih dominan daripada CH juga. Apa CH? Himalaya. Dan lebih dominan daripada C kecil juga. Apa itu? Itu adalah albino. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ingat, C besar ini adalah untuk abu, yang ini adalah cincila, yang ini adalah Himalaya, yang ini adalah albino. Gitu ya. Ini adalah diurutkan berdasarkan tingkat dominansinya. Ini sudah saya tuliskan. Bagaimana Kak mau keluar abu? Ya udah gabungkan aja C dengan C atau dengan CCH atau dengan Himalaya atau dengan albino, tetap yang menang akan abu sebab C besar lebih dominan dari semua sifatnya. Kalau mau keluar cincila, ya udah cincila dengan cincila lagi, atau cincila dengan Himalaya, atau cincila dengan albino. Pasti yang akan keluar adalah cincila, gitu ya. Himalaya gampang, Himalaya dengan Himalaya lagi, atau Himalaya dengan albino, gitu ya. Pasti yang keluar Himalaya. Bagaimana kalau dengan albino? Ya udah, albino mah wajib harus dengan albino lagi, maka akan keluar albino sebab dia paling resesif. Gitu ya, contoh. Warna bulu pada kelinci ditentukan oleh alel ganda, bukan Anda ini ya. Ganda dengan urutan dominansi, ini sudah tadi saya terangkan. C besar tadi sudah kelabu, CH dia Himalaya, CCH dia cincila, dan C kecil dia albino. Perkawinan antara, katanya ini nomor yang A ini ya. C besar, C kecil, berarti ini kelabu tuh, gitu ya. Ini warna abu, disilangkan dengan CCH. Ini tetap abu, tapi ininya ada cincila, gitu ya. Ini juga dia CCH. Ini juga warna abu. Kenapa warna abu? Sebab cincila kalah dengan abu ini ya. Oke, caranya sama. Pangkatkan 2 pangkat 1, ini juga 2 pangkat 1. Kan berbeda ini ya. Berarti turunkan 2 gamet. C besar dengan C kecil. Ini juga sama ya. C besar dengan CCH. Oke, kawinkan silang untuk mencari F1-nya. Ini dengan yang ini gitu ya. C besar, C besar. Ini dengan yang ini, berarti C besar, CCH. Ini sesuai dominansinya ya, harus ditulis di depan. Jadi kan C besar yang lebih dominan. Nah, ini juga sama, ditulis yang dominan yang mana? C besar dulu berarti. C besar, C kecil, ya. Nah, baru yang ini, mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan adalah CCH dan baru CH, gitu ya. Ini warnanya abu. Kenapa abu, Pak? Sebab kan C besar, C besar, C besar, C besar tadi sudah disebutkan. C besar itu adalah untuk sifat abu. Nah, CCHC, di sini ada CCH, berarti dia warna apa? Cincila. Berarti kalau diminta berapa perbandingannya? Perbandingannya adalah abu 3, ini kan ada 3 ya, cincila ada 1, gitu kan ya. Oke, menghasilkan keturunan seperti itu, bisa ya. Oke, terus yang B, kelinci cincila, tulis lagi CCHC, gitu ya, berarti ini dia albino, disilangkan dengan kelinci Himalaya, dengan apa? CH C kecil. Oke, berapa? Ini maaf F1 ya. Maka rasio fenotip keturunan F1 yang berwarna putih. Oke, dicari yang putih. Ini katanya ini untuk sifat cincila, gitu ya. Cincila ini adalah Himalaya. Himalaya disilangkan mau dicari yang warna putih. Putih itu bagaimana, Pak? Berarti C kecil, C kecil. Ini dia. Ya. Oke, ini kan 2 pangkat 1, turunkan 2, C, CH, C kecil. 2 pangkat 1 juga, turunkan CH dan C kecil. Kan ya? Nah, ini kawinkan silang sekarang. F1-nya berarti, kalau untuk mencari F1-nya berarti kamu kawinkan. Ya. Ini kawinkan dengan yang ini, berarti C, CH, CH, ini dengan yang ini, berarti apa sama ya, C CH C kecil, ini kawinkan dengan yang ini, berarti CH C kecil, ini dengan ini, berarti C kecil C kecil. Ini keluar warna apa? Cincila. Ini ada CCH, sama juga cincila. Aduh, ininya hilang ya, maaf.
Oke, kita balikin lagi ya. Hilang ininya ya. Bentar ya. Kita balikin lagi ke previous. Oke, sip. Wah, nggak apa-apa lah, kita tulis lagi aja ya. Hilang. Coba yang ini tadi, yang apa, yang B ya. Nanti yang satu kita kerjakan ulang. Tadi T berapa? C, CH dikawinkan dengan C, disilangkan dengan Himalaya. Gitu kan ya, tadi ya. Oke, tadi 2 pangkat 1 turunkan 2 CHC. Tadi gini kan, ini juga sama CHC. Yuk, cari F1. Kan ya, ini dengan ini jadi CCH. CH, gitu kan ya. Ini dengan yang ini. Oke, CCH. C kecil, ini dengan yang ini, berarti yang dominan di depan C, H, C kecil, ini dengan ini baru C kecil, C kecil. Nah, ini sampai sini tadi tuh ya. Ini adalah cincila, yang ini juga cincila, yang ini baru keluar Himalaya, yang ini baru keluar albino atau warna putih. Yang diminta adalah F1 warna putih. Warna putih itu adalah yang ini kan ya. Jadi putih itu adalah yang putih itu berarti satu di antara berapa anak? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di antara 4 anak berarti dikali 100%. Berarti yang putih itu adalah 25% hasilnya. Gitu ya. Ini lebih gampang lah. Nah, saya yakin alel ganda lebih gampang ya. Oke, dan yang terakhir, penyimpangan semu hukum Mendel itu ada interaksi alel untuk khusus alel letal, gitu ya. Oke, ini dia alel letal. Kalau alel letal, dia merupakan alel yang dapat menyebabkan kematian, gitu ya. Ingat-ingat, jadi kalau ada alel letal, nanti individu yang mengandung alel letal itu dia bisa mati, gitu ya. Nah, alel letal ini terjadi, perlu diingat sama kalian, hanya dalam keadaan gen homozigot. Ingat-ingat, gitu ya. Baru individu itu dia akan menyebabkan kematian. Lalu, jika dalam keadaan heterozigot bagaimana? Kalau individunya dia dalam keadaan heterozigot, berarti individu itu dia dalam keadaan subletal. Apa itu subletal? Dia masih hidup sampai dengan dewasa. Ingat-ingat itu ya. Jadi kalau ada yang individu letal, misalkan gen alel anu letal, maka alel itu akan menyebabkan kematian. Tetapi dalam keadaan homozigot. Kalau heterozigot tidak. Ya, oke, contoh soal. Kucing betina berbulu belang 3 katanya dikawinkan dengan kucing jantan berbulu putih. Belang 3 itu katanya lambangnya ini dominan terhadap bulu putih yang ini katanya. Jika faktor A besar ini dia letal, berarti ada A besar di letal. Ya. Maka jika disilangkan kucing belang 3 sesamanya, berarti yang diminta ini dikawinkan sesamanya ya. Kawinkan saja A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Tandai bahwa A besar dia letal. Berarti dalam keadaan apa? Dalam keadaan homozigot. Gitu ya. Oke, kawinkan gametnya. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Berarti A besar A kecil. Ini juga sama ya. A besar A kecil. Maka F1-nya adalah ini kawinkan. Berarti A besar. Ini kawinkan. Gitu ya. Berarti ada 2 A besar A kecil, yang ini kawinkan jadi A kecil A kecil. Ingat ini letal, berarti mana yang mati? Ini yang mati, gitu ya. Dia mati sebab gennya dia dalam keadaan letal, gitu ya. Nah, jadi yang ditanyakan maka bila disilangkan sama akan menghasilkan keturunan, berarti keturunannya ini belang 3, gitu ya. Belang 3 ada berapa? Ada 2 putih, gitu ya. Putih ada berapa? Putih ada 1 yang ini. Berarti jawabannya cari yang belang 3-nya 2, putihnya 1. Nah, ini dia. Jawabannya adalah B, gitu ya. Oke, ini yang nomor 1. Nomor 2. Oke. Dari pembastaran itu perkawinan gitu ya antara B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil di mana B kecil letal. Berarti kalau B kecil letal dalam keadaan apa? B kecil gitu ya. Maka keturunan yang hidup ada berapa persen? Gampang, gametnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Sama ini mah ya. B besar B kecil, ini juga sama B besar B kecil. Kawinkan F1-nya, maka
ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini, gitu ya. Berarti B besar berbanding 2, B besar B kecil berbanding B kecil B kecil. Yang ini yang mati, berarti ini harus diinikan, tandai, gitu ya. Dia mati. Maka berapa persen kemungkinan dia hidup? Ini ada 1, ini ada 2, berarti 2 tambah 1 berapa? 3. 3 per dari seluruh anaknya berapa? 4, gitu ya, kali 100%. Berarti yang kemungkinan hidup itu adalah 75%. Gitu, saudara-saudara, gitu ya. Itu saja video pembahasan mengenai tentang persilangan hukum Mendel yang semu, gitu ya, atau kita sebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel, yang kali ini kita baru membahas tentang interaksi alel, gitu ya, dominansi tidak sempurna, kodominan, alel ganda, dan alel letal, gitu ya. Itu saja dulu. Nanti video selanjutnya saya akan membahas tentang interaksi gennya, gitu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.